Bolehkah memakai sayyidina dalam tasyahud akhir? Dalam sholat berlaku kaidah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu cuma copy paste apa yang dilakukan Nabi, ya kita lakukan. Wis gitu aja. Dan Nabi mengajari kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang semisalnya di riwayat yang lain. Maka itu yang kita pakai dalam sholat. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Bolehkah menyisipkan sayyidina dalam sholawat? Ini pernah dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Di mana beliau mengatakan bahwa lafaz-lafaz yang berasal dari Nabi tidak ada tambahan sayyidina. Maka kata beliau yang lebih baik tidak ditambahkan. Ini yang menjawab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan ini insya Allah yang paling kuat, Pak. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Mazhab Syafi'i setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad dipakai Sayyidina, baik dalam salat maupun di luar salat, bahkan di dalam azan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, oh aliran sesat nih, enggak. Dalam mazhab Syafi'i baik dalam khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat salawat, maka disebut Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu juga dalam azan disebut sayyidina, begitu juga dalam tasyahud, begitu juga dalam ceramah dalam mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Karena menurut mereka penggunaan sayyidina salah satu penghormatan kepada Nabi Muhammad. Apakah dipakai kata sayyidina zaman Nabi? Ketika datang Abu Bakar Siddiq, maka apa kata Umar? Anta sayyiduna, kata Umar kepada Abu Bakar. Anta sayyiduna. Sayyiduna artinya pemimpin kami. Engkaulah pemimpin kami. Maka berdalil ulama mazhab Syafi'i, kalau Abu Bakar boleh dipanggil Sayyiduna, mengapa Nabi Muhammad tak boleh? Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut Nabi Yahya, Yahya itu disebut Sayyidah wa Hasura. Nabi Yahya disebut Sayyidah. Kalau Nabi Yahya saja dipanggil Allah Sayyidah, mengapa Nabi Muhammad tak boleh pakai Sayyidah? Jadi mazhab Syafi'i itu pakai dalil. Jadi penggunaan Sayyidina itu salah satu bentuk penghormatan. Jadi kalau orang pakai, biarkanlah dia pakai, dia ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita tak mau pakai, tak usah pakai. Yang kita tentang itu kalau perbuatan itu mungkar. Kadang orang lebih semangat menyalahkan Sayyidina daripada pesta pakai keyboard. Ada tengah masyarakat. Kalau sudah cerita kunut subuh dengan Sayyidina, merah mukanya. Datang saya ke pesta anaknya, lagu jatuh bangun. Ini tak adil. Dalam masalah khilafiyah mereka berdalil, ada dalilnya bahwa kita tak suka. Sedangkan dalam agama saja lakum dinukum waliyadin, apalagi dalam masalah mazhab. Inilah kadang tak bersikap dewasa menyikapi perbedaan. Jadi dalam masalah Sayyidina, kalau ibu mau pakai Sayyidina, ada dalam pendapat mazhab Syafi'i. Saya tak mau pakai, Pak Ustadz, tak usah pakai. Tapi jangan salahkan orang yang pakai. Pak Ustadz pakai apa tidak? Saya dalam sholat tak saya pakai. Saya pakai Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ceramah saya pakai Allahumma salli ala Sayyidina. Dalam khutbah Jumat saya pakai Allahumma salli ala Sayyidina. Apa dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya, dalam tasyahud? Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan kumu li sayyidikum, bangunlah kamu menghormati sayyidmu.
Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput kena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan kirdun, keturunan monyet? Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga. Hilang dia Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting. Dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nah itu cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma shalli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Gampang toh? Kita aja yang mempersulit ya.